sedikit demi sedikit. Yang penting kita on the track terus bertumbuh. Bahkan kalau nggak bisa jam per jam deh, jangan terlalu mikirin yang 2 jam kemudian, yang jam per jam. Kalau mentok, nafas per nafas. Alhamdulillah, gitu kan. Gue masih bernafas dengan segala masalah yang ada pada diri gue. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam Mbak Ana. Masya Allah, senang banget kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, silaturahmi lagi, dan aku bisa belajar banyak dari Habib nih. Alhamdulillah, aku juga belajar banyak tentang psikologi dari Mbak Ana. Beb, aku tuh pengen cerita deh, ini psikolog juga manusia ya. Aku tuh lagi overthinking banget sama sesuatu yang belum terjadi gitu. Tadi malam tuh kayak sampai nggak bisa tidur, mikirin masalah ini gitu. Oke, apaan tuh? Jadi punya rencana yang sebenarnya masih lama, udah aku prepare, terus kayak ada ketakutan yang aku bisa nggak sih? Ini bener nggak sih harus aku jalanin? Tapi itu sampai bikin aku tuh berlebihan gitu, paniknya gitu. Tapi pernah nggak sih overthinking ini? Karena mungkin bulan puasa, capek gitu ya? Iya, aku sih bayangin kayak tukang cukur, pasti rambutnya pernah panjang dan dia pergi ke tukang cukur lainnya. Iya, bener juga ya, dokter. Iya, dokter. Sakit juga ya? Pernah sakit. Psikolog juga begitu gitu, dan bahkan seorang pendakwah juga kan ada kalanya dia salah kan, dan yang terpenting adalah ketika dia salah dia gercep juga untuk minta maaf, sadar kan? Gitu ya, sadar dan minta maaf. Kalau aku tuh overthinkingnya salah satunya sih tentang Ramadan ini nih. Kenapa tuh Bib? Sibuk juga ya Bib? Iya, karena kan kita sibuk ya, sibuk ngisi dakwah di mana-mana kan. Terus kita overthinking, kita on the track apa enggak ya? Ini tetap bernilai ibadah atau enggak ya? Kita kan takutnya kita menikmati pekerjaan ini hingga kemudian kita lupa bahwa track kita adalah dakwah. Aku juga sering sih kayak gitu. Mungkin karena di era medsos kita ini tuh tantangan popularity menjadi salah satu ini ya, yang bikin kita jadi berlebihan juga ya mikirin itu ya. Bener, aku juga gitu. Popularitas secara umum tuh. Ramadan juga kan sekarang mikir. Ya kadang nggak buka puasa bareng keluarga. Karena kebanyakan ngisi acara dakwah gitu ya, Bib ya. Terus popularitas juga secara umum bikin aku overthinking. Ini aku masih di track dakwah apa enggak ya? Jadi kayak mempertanyakan lagi. Iya, harus kemudian menurut aku juga pada batas tertentu ya. Itu penting, jadi menjaga kesadaran aku bahwa popularitas ini harus sepenuhnya diniatkan untuk memberikan manfaat bagi orang lain, yang itu jalan ibadah aku, ngajarin orang tentang agama, yang dari sana juga akhirnya aku banyak belajar dari orang, dari pertanyaan orang yang bahkan di pesantren dulu aku nggak pernah menemukan pertanyaan itu kan, karena kalau di pesantren kan pertanyaan-pertanyaannya normatif. Betul. Di luar kita bertemu dengan banyak pertanyaan dan akhirnya oh iya ya, aku alhamdulillah nambah ilmu dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman di luar sana. Jadi sebenarnya kadang overthinking ini juga membuat kita jadi aware sama sesuatu yang penting dalam hidup ya. Bener. Tapi kalau berlebihan, segala sesuatu yang berlebihan kan kalau menurut agama gimana, Bib? Iya, menurut aku sih pada batas tertentu ya. Berpikir itu tentu baik, bahkan wajib. Iya. Karena dalam Al-Quran itu tantangan untuk berpikir paling tidak ada 49 ayat. Masya Allah. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak berpikir? Coba dong pikirin. Karena begitu sesuatu itu dijalani tanpa pikiran, maka ya sesuatu itu akan menyebabkan kita melakukannya seperti binatang. Karena ingat, yang membedakan kita dengan binatang itu adalah pikiran kita. Akal pikiran sehat kita gitu ya. Tapi pertanyaan aku gini, Bib. Kalau di psikologi tuh overthinking tuh ada beberapa jenisnya. Jadi memang ini gangguan psikologis juga yang kalau secara berlebih sampai membuat kita kehilangan fokus untuk beraktivitas, itu bahaya. Makanya harus disadari supaya kita bisa mengelolanya. Tapi kalau secara agama nih, Bib, itu bisa dikategorikan kita nggak percaya takdir nggak sih? Karena kan sebenarnya semua udah diatur sama Allah gitu kan. Gimana, Bib, kalau dari segi agama? Jadi masalahnya itu bukan di thinkingnya, tapi di overnya. Over itu segala sesuatu yang over, yang berlebihan itu buruk. Kata Allah dalam Al-Quran, Wallahu la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak suka kepada segala sesuatu yang berlebihan. Simpelnya, makan. Kulu wasrobu wa la tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebihan.
pas lagi buka nih, kalau kita berlebihan makan, itu begah. Iya, iya. Dan efek begah kepada sebagian orang Indonesia adalah jadi bego. Kalau udah begah jadi ngantuk dan bego. Lapar gitu. jadi bego, kenyang juga. Kenyang jadi ngantuk kan. Nah, iya. sahur juga gitu. Kita berpikir, iya. oh kalau sahur nih makan yang banyak gitu. Agar laparnya lama gitu. Ternyata sahur itu dalam Islam secukupnya. Iya. Yang berkah itu secukupnya. Dan rasional, kalau berlebihan jadi begah, jadi gak enak perut, jadi sakit. Nah, berpikir juga begitu. Kalau berlebihan itu menjadi tidak diperkenankan dalam Islam. Ya. Karena seperti yang Mbak Ana tadi sudah sempat singgung, karena yang mengatur segala sesuatu itu adalah Allah pada puncaknya. Wallahu khairul hafidin wa huwa arhamur rahimin. Allah mengatur kamu dengan aturan yang penuh cinta, melebihi cinta kamu kepada dirimu sendiri. Nah, jadi udah kita pikirin tentu penting sebagai kita untuk menyiapkan plan atau apa yang mau kita lakukan. Tapi jangan berlebihan, karena pada akhirnya yang menentukan itu ada Allah. Karena khawatirnya kalau kita berlebihan dalam berpikir, akhirnya kita mulai menolak kenyataan yang Allah berikan kepada kita. Padahal semua kenyataan itu pasti positif. Karena semua yang datang dari Allah pasti positif. Walaupun kadang wajahnya negatif. Beda, gitu ya. Kayak obat lah ya. Obat tuh pahit, tapi itu kan demi kebaikan kita. Nah, begitu juga ketika kita sudah mulai sampai gak terima kepada takdir, itu adalah satu dosa yang serius. Ketika kita udah menolak takdir, ya artinya kita menolak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kebaikan itu menjadi hilang dari diri kita dan yang tersisa pasti adalah keburukan. Aku setuju banget tuh, Bib. Jadi kalau di psikologi itu kita ada kondisi di mana kita berserah sama pasrah, dua yang berbeda. Kalau berserah, kita tuh kayak bener-bener fokus juga sama ikhtiarnya. Jadi misalnya pada saat kita overthinking nih, kita menyadari, kemudian kita berusaha untuk memikirkan solusinya apa yang kita pikirin. Nggak terjebak pada overnya, tapi pada thinkingnya. Solusinya apa nih? Respon tubuh kita, otak kita memacu kepada kelanjutannya. What's next? Tapi kalau pasrah, kita tanpa ikhtiar gitu loh, Bib. Jadi kayak cuma, ya udahlah, Allah udah memberikan takdir, maka kita nggak ada usaha. Padahal kan dalam agama, benar. Kita nggak bisa kayak gitu ya, Bib. Jadi tawakal itu satu kondisi setelah ikhtiar. Jadi setelah ikhtiar maksimal, baru kita tawakal. Jadi nggak ada celah sebenarnya untuk overthinking. Karena thinking untuk ikhtiar semaksimal mungkin, setelah itu thinking untuk tawakal. Nggak ada yang perlu di-over. Jadi kenapa penting memikirkan dan melakukan ikhtiar semaksimal mungkin? Karena kalau nggak maksimal, Mbak Ana, khawatirnya nanti kita mikir, jangan-jangan kemarin itu saya nggak berhasil karena usaha saya kurang. Akhirnya itu yang bikin overthinking. Jadi terjebak sama perasaan kita yang menuntut diri kita secara saklek, kayak kan harusnya aku begini nih. Nah, jadi berputar di kata seharusnya ini. Ini yang bahaya kan, Bib? Itu yang bahaya. Karena bahkan dalam Al-Quran, ittaqullah famastamta'tu. Bertakwa kepada Allah aja itu semampunya. Setuju. Misalnya nih, lagi Ramadan gini. Pekerja berat yang nggak mampu berpuasa, maka mereka wajib berniat berpuasa malamnya, tapi begitu benar-benar nggak mampu, mereka boleh berbuka dan mengganti di hari lain. Sakit, benar-benar nggak bisa tertahankan lagi untuk lanjut puasa, maka mereka membatalkan puasanya untuk diganti di waktu lain. Itu sebenarnya Islam itu memberikan sebuah kemudahan yang tidak perlu secara berlebihan kita memaksakan diri ya. Dan Allah memberikan semua itu dengan indah dan mudah sebenarnya ya, Bib ya. Karena itu kata semampunya itu harus menjadi kata utama dalam usaha kita. Dan kata seharusnya itu dicoret aja. Nggak ada seharusnya. Yang ada itu semampunya. Kalau dalam ibadah aja semampunya, apalagi dalam hal-hal lain, gitu, dalam bekerja, dalam berolahraga. Itu dan kayak, pasti buruk kan, Mbak Ana? Misalnya kita maksain olahraga. Aku pernah dulu tuh. Agak kurusan, Habib. Nah, udah alhamdulillah ya, agak kurusan ya. Aku beda loh lihatnya tadi. Waduh, baru puasa berapa hari, Habib udah langsung kurusan nih. Aku pernah tuh, Mbak Ana, karena temanku ngajak fitness dulu. Terus aku mau sok-sokan. Waduh. Pengen? Iya. Temanku yang udah fitness lama ngangkat bebannya 15 kilo misalnya. Aku biar lebih keren 20 kilo. Ternyata pas pulang-pulang ngangkat gayung aja gak bisa.
keder gitu ya, Bib? Iya, karena berlebihan kan, di luar batas kemampuan kita. Iya. Nah itu menurut aku, selain kita bisa menolak takdir dan itu dosa yang serius, juga akan membuat kita menzalimi diri kita sendiri ketika kita overthinking. Iya. Lagian kan, overthinking itu biasanya nggak mengubah apapun. Betul, dan itu terjebak pada pikiran yang berlebih tadi gitu, Bib. Iya. Dan sebenarnya kalau di psikologi itu jenis overthinking banyak banget loh, Bib. Apa aja misalnya? Misalnya nih ya, jenisnya mulai dari yang mental chatter nih yang paling terkenal. Jadi ini sampai hal-hal yang membuat kita itu terjebak pada pikiran tadi seharusnya dan mengganggu aktivitas kita tapi secara berulang. Dan kadang itu sesuatu yang udah terjadi, yang berlalu gitu. Kayak, aduh kan harusnya tadi aku gini, harusnya kan aku gitu, tuh kan kemarin harusnya aku nggak melakukan itu gitu. Jadi penyesalan di masa lalu. Ada juga overthinking yang mikirin kata orang. Atau bahkan nih mind reading. Jadi kita kayak berusaha untuk, nih kayaknya Habib lagi ngeliatin aku nih, kayaknya aku punya salah deh. Duh kayaknya aku salah ngomong deh gitu. Kadang-kadang kita overthinking sampai kita takut untuk bersilaturahmi gitu, Bib. Itu bercandaan aku dulu di pesantren. Gimana Tentu tuh? ini bukan untuk diikuti ya. Tapi aku tuh dulu kalau ngelihat temanku, aku berdua punya CS tuh, partner in crime nih. Jadi aku seolah-olah ngomongin dia sambil ngeliatin dia terus ketawa-ketawa. Dianya langsung, apaan sih? Lu ngomongin gue ya? Padahal enggak gitu. Itu gitu ya. bercandain. Iya. Itu sering loh, Bib. Apalagi di zaman medsos sekarang ya. Dia posting sesuatu. Ih, dia kayaknya nyindir aku deh. Padahal nggak mention loh. Padahal nggak mention. Jadi karena kita yang overthinking, sebenarnya kadang-kadang sering banget kita dihadapkan pada situasi yang serupa. Padahal sebenarnya bukan situasi itu gitu. Tapi perasaan yang sebelumnya belum selesai, itu kayak berulang. Sampai kalau tadi ngomongin popularity ya, Bib. Popularitas. Itu ada jenisnya overthinkingnya, bigger picture overthinking. Bigger picture overthinking. Yes, itu istilahnya gini nih, kita mempertanyakan tujuan hidup kita. Kita mempertanyakan, ini bener nggak sih on track? Kadang-kadang itu penting, bagus. Pada batas tertentu Pada batas tertentu. Tapi pada saat tadi, aku setuju banget yang Habib bilang, fokusnya di kata over, sampai mengganggu aktivitas kita, gara-gara mikirin tujuan hidup, kemudian kita nggak ngapa-ngapain. Ini justru nggak ngapa-ngapain ya. Terus itu yang bahaya. Tapi kalau kita kayak repurpose, kita membuat purpose ulang, kita membuat pertanyaan-pertanyaan kayak, kan jadi bagus ya, Bib. Jadi akhirnya kita nawaitunya dikembalikan lagi, apalagi bulan suci Ramadan kan. Gitu. Kalau aku setuju banget, karena menurut aku kita tuh penting untuk melakukan sesuatu secara setahap demi setahap. Makanya kata Nabi, kunci dari ibadah itu adalah istiqomah. Sedikit demi sedikit, yang penting kita on the track terus bertumbuh. Karena di bulan Ramadan ini kan banyak orang yang musiman ibadahnya. Pas Ramadan, semangat jeber, gitu ya. Banyak, tapi setelah Ramadan jeger maksiatnya. Gitu ya. Nah itu makanya kalau aku tuh kayak Rubik inilah, Mbak. Ketika aku ada masalah, ya udah, ketika aku nggak mampu memikirkannya, bulan depannya akan seperti apa terkait masalah aku mencoba memikirkannya minggu per minggu. Jadi itu step demi step ya. Kalau nggak bisa, hari per hari gitu. Harus dikelola gitu ya, Bib? Iya. Bahkan kalau nggak bisa, jam per jam deh. Jangan terlalu mikirin yang 2 jam kemudian, yang jam per jam. Kalau mentok, nafas per nafas. Alhamdulillah, gitu kan. Gue masih bernafas dengan segala masalah yang ada pada diriku. Ya kayak Rubik, ini makanya Rubik aku masih 4 nih. Karena belum bisa nih, 4 nih nggak kelar-kelar. Kalah cepet deh. Iya, makanya. Tapi nanti kalau udah hari. Iya, kalau kita udah bisa melewati yang ini, maka kita akan ada step selanjutnya. Bahkan ada Rubik yang bentuknya lebih epic lagi, yang lebih susah dari itu, Bib. Nah, ya itu. Yang segitiga itu. Iya, hidup kan kayak Rubik ini kan. Iya, betul kita, banget. Pada batas tertentu boleh cepat, tapi jangan sampai mengganggu ketepatan. Karena inti dari Rubik ini kan ketepatan. Nah, menurut aku hidup itu soal mencari ketepatan, bukan cepat. Nah, medsos tuh kan ngajarin kita untuk cepat. Harus ada berita belum kita verifikasi, wah cepat. Iya. Akhirnya setelah salah, baru tuh kita overthinking. Setuju banget, Bib. Dan dalam agama, Mbak Narisa, kalau kita diajarkan bahwa kekuatan utama kita itu bukanlah akal. Tapi adalah hati nurani ya, Bib. Nurani. Jadi
pikirkan sampai pada batas kamu mentok memikirkannya, jangan sampai over, dan selebihnya serahkan ke hati untuk kita bertawakal kepada Allah. Makanya otak manusia nih Bib, kalau secara klinis ya, secara psikologis, otak kita tuh ada 3 bagian. Bagian depan yang prefrontal, yang otak bagian depan itu bukan merespon logika tapi emosi. Itu manusia itu diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sama. Baru yang tengah, neurokorteks, otak tengah itu yang secara logis. Jadi semua manusia itu sebenarnya kita merespon segala sesuatu dengan perasaan, tapi kita punya logika gitu. Makanya nurani baru pikiran, logika. Nah itu harus dilatih, diasah. Bedanya kita sama makhluk lain selain manusia ya itu gitu. Masya Allah nyambung ya Bib, psikologi sama. Makanya. Emang sama Habib nih langsung kayak. Oke, Bib. Jadi kalau Habib sendiri bicara overthinking, sebenarnya gimana sih secara agama nih Bib, mumpung bulan suci Ramadan, supaya kita bisa merespon segala sesuatu dengan tepat, tidak dengan cepat gitu Bib. Ibadah apa konkretnya yang harus kita lakukan sebagai umat muslim? Konkretnya pertama adalah memperbaiki niat kita. Niat dulu Karena innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung niatnya. Ketika niatnya sudah baik, maka segala sesuatu yang terjadi setelahnya akan baik-baik saja. Bagus banget. Artinya ketika niat kita sudah baik, kita sudah melibatkan Allah sedari awal suatu pekerjaan yang akan kita lakukan. Sehingga Allah akan turun campur tuh. Dan ketika Allah sudah ikut campur, selesai udah. Apapun yang terjadi pasti yang terbaik gitu. Jadi pertama niat. Kemudian yang kedua ketika kita mengerjakannya, ya udah semampu yang kita lakukan. Step demi step tadi ya Bib ya? Betul. Jangan menjadikan orang lain, siapapun dia, sebagai tolok ukur bagi kita. Termasuk orang tua kita. Wah, orang tua gue PNS nih, gue kok nggak bisa lulus CPNS ya? Wah, orang tua gue ITB nih atau UGM nih, tapi gue kok nggak bisa ya tembus UGM atau ITB. Pokoknya step demi step ya Bib ya. Orang tua gue kaya nih, gue kok nggak bisa. Atau gini deh, Pak anak, temen gue udah alim nih, gue kok belum ya. Akhirnya kita mencoba menjadi alim karena teman kita, jadi bukan lagi karena Allah. Dan kita mulai tidak menghargai spiritual journey kita. Padahal setiap orang punya spiritual journey-nya. Karena itu biar nggak overthinking, jadikanlah dirimu berdaulat. Jadi ukur segala sesuatu itu pada dirimu sendiri. Jadi yang dimaksud sukses bukan ketika kamu bisa mencapai kesuksesan seperti orang lain. Tapi sukses dalam Islam, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, adalah orang yang hari ininya lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Gitu aja sih kalau. Masya Allah, Bib, itu bagus banget sih poinnya. Karena aku lihat bulan suci Ramadan ini pasti kita jadi banyak, apalagi pandemi yang berujung mau endemi gitu ya. Artinya banyak perubahan yang terjadi. Benar. Dan bagaimana sebagai umat muslim kita perlu menyadari bagian mana yang sudah berlebih untuk kembalikan lagi ke niat kita dan menikmati spiritual journey masing-masing gitu ya Bib ya. Benar. Bib, ngomong-ngomong nih, aku kadang-kadang tuh pengen ngomong sama diri aku gitu, sama pikiranku sendiri gitu. Dir, pikiranku, andai aja aku bisa ngomong nih ya, coba dong jangan terlalu berlebih memikirkan sesuatu gitu. Karena ujungnya jadi capek dan nggak berfokus sama solusinya. Benar. Jadi kalau kata Habib nih, apa yang bisa kita simpulkan dari obrolan kita yang senyambung ini, Bib? Kalau menurut aku ya, masa lalu itu milik sejarah. Masa depan itu milik Allah. Yang betul-betul milik kita, walaupun tentunya Allah ada di segala waktu, itu adalah hari ini. Bahkan detik ini. Maka fokuslah kepada detik ini. Yang kemudian dalam psikologi itu biasanya disebut mindfulness. Ya, be mindful ya, to be here and now. Ya udah, hari ini punya kamu. Kemarin bukan punya kamu, udah menjadi milik sejarah, jadi gak usah dipikirin lagi. Dan masa depan juga milik Allah, bukan milik kamu. Belum tentu kamu sampai, maka jangan terlalu terbebani oleh pikiran masa depan. Yang punya kamu adalah detik ini, lakukan detik ini semaksimal mungkin, karena itu yang akan mengubah masa lalumu jadi baik dan memastikan masa lalumu jadi bagus. Oke, teman-teman, aku merasa ini obrolannya harus dilanjutkan sih, Bib. Karena pastinya tuh kita
banyak obrolan yang senyambung ini gitu. Dan kalau bisa disimpulkan nih, artinya kalau aku pernah dengar tuh, kita kalau nengok masa lalu ya, kita nengok ke belakang tuh capek gitu kan, nengok terus. Dan nabrak biasanya. Nabrak. Kalau nengok ke depan tuh pusing karena nggak kelihatan. Itu bukan tugas kita. Jadi sebagai manusia, ikhtiar kita yang harus dimaksimalkan itu dinilai Allah. Hasilnya bukan tugas kita, tapi tugas Allah Subhanahu wa Ta'ala. So itu salah satu caranya, to be here and now, be mindful. Fokus pada kebahagiaan hari ini, saat ini, dan mungkin itu yang bisa membuat kita bisa bahagia sama hidup kita. Next kita harus ngobrol lagi nih. Benar, karena aku sukanya obrolan ini menjadi titik kumpul antara psikologi dan agama. Yes, betul jadi, banget. Orang jadi tahu bahwa agama dan sains itu bisa ketemu, betul, bisa bersama-sama memberikan solusi. Iya, dan kita membahasnya dengan ringan ya, Bib ya. Benar. Jadi bisa mudah diterima. Yang psikologi biasanya absurd dan agak abstrak gitu kan, intangible nih, ngomongin pikiran, perasaan, kan nggak kelihatan ya, Bib. Sama dengan keyakinan atau agama. Dan ketika kita ngobrol ini, semoga teman-teman bisa jadi lebih memahami bagaimana sudut pandang agama dari sisi psikologi kita sebagai manusia biasa. Benar. Oke, kalau gitu kita ngobrol lagi. Makasih ya, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.